Genap berusia 50 tahun, Lembaga Adat Melayu Riau merayakan Milad Emas secara sederhana dan menggelar doa virtual setengah abad di Balai Adat Melayu Provinsi Riau, Sabtu 6 Juni 2020. Selain itu, Lembaga Adat Melayu Riau juga bersilaturahmi secara online dengan pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Kota, dan penggiat budaya seprovinsi Riau. Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah dalam sambutannya mengucapkan selamat atas miladnya Lembaga Adat Melayu Riau yang digelar secara virtual. Meskipun acara berlangsung secara virtual, namun tidak mengurangi arti dari halal bihalal dan kebersamaan dalam merayakan hari jadi Lembaga Adat Melayu Riau. Tahniah untuk Lembaga Adat Melayu Riau yang telah memasuki hari jadi ke-50. Semoga adat tetap persendikan syarak dan syarak tetap persendikan kitabullah Al-Quran Karim dan hadis. Karena itu, mari kita siapkan anak kemanakan kita sebagai ahli syariah, ahli ekonomi syariah, ahli hukum syariah, dan sekali juga ahli Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi niat yang baik dari kita semua, dan semoga kita semua dilindungi dari segala bala musibah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Gubernur Riau melaksanakan video conference terkait persiapan masuk kerja pegawai negeri sipil dan non-PNS pada masa tatanan normal baru atau new normal. Sesuai surat edaran tanggal 4 Juni 2020, bahwa Senin 8 Juni 2020 seluruh PNS dan non-PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Riau akan melakukan masuk kerja di kantor atau work from office. Namun, ada dispensasi bagi pegawai yang berumur 55 tahun, pegawai yang sakit, pegawai yang hamil atau menyusui. Setiap kantor dinas harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mempunyai tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, serta wajib menggunakan masker. Yang diberikan dispensasi adalah bagi ASN yang berumur di atas 55 tahun, kemudian yang sakit, yang hamil atau menyusui, dan sesuai dengan surat edaran masuknya tetap jam 7.30, pulang kantornya tetap jam 4 sore. Saya ingin pertama kita memulai pelaksanaan dengan protokol kesehatan. Harapan saya semua kantor di lingkup pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan orang yang bertugas yang nanti mengukur suhu termogan sesuai tentunya dengan jumlah pegawai yang ada. Kemudian yang kedua, sudah ada juga di situ tempat cuci tangan. Sudah ada tempat cuci tangan, jadi tetap protokol ini harus dilakukan. Kemudian juga yang selanjutnya mereka harus pakai masker. Gubernur Riau menginginkan hutan kota yang ada di Pekanbaru menjadi hutan Indonesia. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021 yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Paujanggi. Menjadikan hutan kota menjadi hutan Indonesia adalah selain sebagai tempat wisata, juga bisa menjadi tempat pembelajaran. Memperkenalkan jenis pohon yang ada di Indonesia kepada pelajar Riau. Selain itu, Gubernur Riau menginginkan di hutan kota tersebut juga harus ditanami jenis tanaman obat. Kemudian yang bilang Ibu tadi berkaitan dengan tanaman yang berkaitan dengan tanaman obat itu tadi kami masuk di samping itu udah ada situ Bu, tanaman obat itu. Tapi tak semua jenis tanaman obat yang ada situ karena memang tak ada yang merawat gitu. Ya di hutan kota tadi itu. Ada sebelah tuh. Saya tengok tuh ada bekas tanaman kencur, tanaman apa, tapi itu udah banyak yang mati pada hidup. Jadi makanya ini memang harus diurus supaya nanti hutan kota ini betul-betul menjadi tempat primadona baik untuk pembelajaran termasuk juga tadi yang tanaman obat dan lain sebagainya. Untuk tetap menggunakan masker, yang kedua tetap menjaga jarak satu dan lainnya,
Pemerintah Provinsi Riau melalui CSR PT Bumi Siak Pusako menyerahkan bantuan kepada Kuarda Gerakan Pramuka Riau. Bantuan berupa 13 alat disinfektan, 15 botol penyemprot, dan kendaraan operasional dari pemerintah Provinsi Riau, dan 300 paket sembako dari PT Bumi Siak Pusako kepada Kuarda Pramuka Riau. Penyerahan bantuan diberikan secara simbolis oleh Gubernur Riau. Gubernur Riau berharap seluruh anggota pramuka yang ada di daerah untuk mensosialisasikan program New Normal kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa New Normal adalah kembali beraktivitas produktif, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemerintah sekarang ingin menerapkan New Normal. Jangan New Normal nih, ya, seolah-olah ditafsirkan kembali kepada normal. Saya melihat sekarang masyarakat kita banyak seperti itu. Padahal kita ini baru mengarah new normal, belum new normal. Belum. Apa yang dimasukkan new normal ini? Kita berubah perilaku seperti biasa, tapi perilaku saat ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta diikuti dengan taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19. Itulah new normal itu. Gubernur Riau menghimbau masyarakat untuk ikut mensukseskan sensus penduduk 2020 di September mendatang, dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Gubernur Riau menjelaskan, pendataan sensus penduduk 2020 akan dilakukan secara door-to-door dengan petugas sensus akan menyampaikan kuesioner untuk diisi secara mandiri oleh penduduk. Dan setelah diisi akan diambil kembali oleh petugas sensus. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mengungkapkan, hingga ditutupnya sensus penduduk 2020 secara online atau mandiri pada akhir Mei, masyarakat Riau yang ikut berpartisipasi sebesar 18%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuar, Gubernur Riau. Sensus penduduk online telah berakhir pada tanggal 29 Mei 2020. Bagi penduduk yang belum berpartisipasi pada sensus penduduk online, akan didata pada bulan September 2020. Pendataan akan dilakukan secara door-to-door. Petugas sensus akan menyampaikan kuesioner untuk diisi secara mandiri oleh penduduk. Dan setelah diisi akan diambil kembali oleh petugas sensus. Dengan itu, saya mengimbau kepada penduduk Riau untuk mensukseskan sensus penduduk dengan mengisi kuesioner SP 2020. Jawaban benar dan jujur Anda menentukan masa depan bumi rancang kuning. Mari bersama mencatat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Riau melakukan video conference dengan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur se-Indonesia pada Rabu 10 Juni 2020. Usai video conference bersama Presiden, Gubernur Riau mengingatkan kabupaten dan kota di Riau untuk hati-hati menetapkan new normal dengan memperhatikan kesiapan semua protokol kesehatan. Lebih lanjut, Gubernur Riau menjelaskan, new normal tidak serta-merta dapat dilakukan oleh kabupaten kota tanpa melalui tahapan-tahapan. Gubernur Riau juga meminta masyarakat patuh untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau turut menyampaikan bahwa Provinsi Riau berhasil masuk 5 besar nasional dalam upaya penanganan COVID-19 terbaik di Indonesia. Bahwa new normal ini harus dilaksanakan bertahap. Dan diingatkan beliau harus hati-hati. Bertahap dalam arti di sini bukan langsung dibuka langsung kepada new normal. Itu tahapan-tahapannya. Pertama memang harus semua pemerintah daerah, kabupaten, kota itu mensosialisasikan pada masyarakatnya. Yang pertama, kewajiban pakai masker. Kemudian juga tentunya kewajiban tadi juga misalnya sering mencuci tangan, termasuk juga misalnya
atur jaga jarak, dan semua protokol kesehatan itu harus ditaati dan harus dilaksanakan. Nah, ini beliau mengatakan tidak bisa normal itu langsung nanti setelah adanya barangkali penurunan langsung di normal, tapi harus dilaksanakan secara bertahap. Sektor-sektor yang dibuka itu juga secara bertahap, jadi tidak sekaligus nanti semua sektor dibuka. Nah, inilah saya harapkan semua bupati wali kota ini harus mengacu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Ibnu Khuldun resmi menduduki Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Usai mengikuti acara pisah sambut Kakanwil yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Pohjanggih Kamis 11 Juni 2020. Prosesi pisah sambut dihadiri oleh Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, serta Forum Koordinasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Ibnu Khuldun resmi menggantikan Luki Agung Binarto. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengajak Kakanwil Kemenkumham beserta jajaran untuk membangun Riau semakin maju dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. Gubernur Riau juga mengucapkan terima kasih untuk dedikasi Kakanwil yang lama atas pengabdiannya berupa sumbangsih yang telah diberikan kepada Riau selama menjabat. Kami tentunya atas nama pemerintah Provinsi Riau dan rekan-rekan Forkopimda sini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Luki bersama keluarga. Ya, semoga ini jadi amal ibadah di sisi Allah, Tuhan yang Kuasa, dan sekaligus juga kalau seandainya di dalam perjalanan persaudaraan kekeluargaan kita di sini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya, lahir dan batin. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu, dan kapan-kapan juga kami nanti akan berkunjung ke tempat Bapak insya-Allah. Ya. Kepada Pak Ibnu, ya kami juga mengucapkan selamat bertugas bersama Ibu. Semoga senang nanti di Riau ini, dan harapan saya juga bisa berkunjung ke 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Jadi di sini ada kotanya 2, Pak. Kabupatennya ada 10 gitu. Jumlah penduduk di sini hanya lebih kurang 7 juta orang, Pak. Jadi ini memang di Riau ini sangat besar, potensinya adalah migas, kemudian juga sawit yang terbesar juga di Indonesia sini. Jadi tentunya potensi inilah akan kita gerakkan ekonomi kita. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang datang atas kerjasama kita bersama. Gubernur Riau menjadi pemateri pada web seminar nasional yang ditaja oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Riau memaparkan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam menangani pandemi COVID-19 di Riau. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau diantaranya, semua masyarakat yang masuk ke Riau akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dan menjadi ODP termasuk yang tidak bergejala dipantau oleh puskesmas. Semua PDP dirawat di rumah sakit rujukan dan mendapatkan treatment sesuai protokol pengobatan dan diizinkan pulang apabila hasil swab 2 kali negatif. Pasien PDP hasil swab yang terkonfirmasi positif langsung dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad atau rumah sakit rujukan lainnya. Beroperasinya laboratorium biomolekuler, penerapan PSBB di 6 kabupaten kota, pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kota untuk percepatan penanganan COVID-19 dan memusatkan kembali kegiatan dan realokasi anggaran APBD tahun 2020 sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk percepatan penanganan COVID-19. Pertama sekali kami sampaikan kebijakan pelaksanaan pemerintah Provinsi Riau, kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan kasus COVID-19 kami berikan seperti sebelum kami menyampaikan arahan. Yang pertama yang telah kami laksanakan dari gugus tugas Provinsi Riau ini, bahwa semua masyarakat yang masuk ke Provinsi Riau akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dan menjadi ODP yang termasuk tidak bergejala
dan mendapatkan treatment sesuai protokol pengobatan dan diizinkan pulang apabila hasil swabnya 2 kali negatif. Jadi setiap PDP Riau wajib masuk rumah sakit dan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Gubernur Riau mendorong agar perusahaan pers atau media di Riau meningkatkan profesionalitas dalam penyebaran informasi di era digitalisasi saat ini. Hal ini diungkapkan Gubernur saat menyambut kedatangan pengurus Asosiasi Media Cyber Indonesia Riau di Gedung Daerah Jumat 12 Juni 2020. Di saat pandemi COVID-19 melanda, media cyber ikut berperan dalam membantu penyebaran informasi yang dapat mengedukasi masyarakat khususnya informasi terkait COVID-19. Gubernur Riau berharap kualitas dan profesionalitas media daring di Riau bisa meningkat. Mengingat AMSI sangat selektif dalam menerima anggota baru. Gubernur Riau menyebut solidaritas antar gugus tugas yang terdiri dari eksekutif, legislatif, Polri, dan TNI berperan besar dalam membantu menetralisir informasi penyebaran COVID-19. Jadi saya pikir ya, kalau memang lembaga ini bisa seperti itu dan Dewan Pers itu ada di daerah, itu sangat bermakna itu dalam rangka menertibkan hal seperti ini. Sehingga nanti dia betul-betul organisasi yang katakanlah perusahaan media yang maju ini betul-betul yang berkualitas dan itu juga tentunya bisa diandalkan. Saya pikir itu salah satu juga masukan saya lah ya, karena tadi saya pikir Dewan Pers, tapi Dewan Pers tahu saya dari Jakarta tak mungkinlah mengendalikan mengawasi begitu banyak seluruh Indonesia, apalagi media online ini sudah ribuan kan jumlahnya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan adanya perubahan menjadi Deskominfo dan mungkin juga sekarang APIM nanti hanya sementara aja sifatnya nih, ya mudah-mudahan lebih bagus dengan satu tangan, tidak ada lagi banyak tangan gitu, sehingga nanti kalau ada kebijakan ya mudah untuk melakukannya. Mungkin itu ya dari kami, dan saya harapkan menjadi mitra lah bersama kami, dan kalau ada sesuatu kebutuhan atau misalnya hal-hal yang tadi ada itu tuh silahkan aja, saya terbuka aja gitu, dan sampaikan saya supaya nanti persoalan ini bisa kita atasi secara bersama.